Oke, kuliah akan kita mulai dalam 1 menit ke depan. Silahkan persiapkan diri Anda yang belum on kamera, segera on kamera, duduk yang tenang, sign in dengan Zoom, UNES, atau Google UNES, atau nonaktifkan virtual background Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada 1 Maret 2022 ini kita dapat bertemu melalui Zoom di pertemuan minggu ketiga mata kuliah Hukum Jaminan 2 SKS. Silahkan bagi yang belum sign in dengan email UNES bisa sign in dengan email UNES, atau yang kesulitan bisa menonaktifkan virtual background, fitur virtual background-nya. Baik, kita langsung mulai saja ya di kuliah hari ini. Saya minta coba disampaikan kepada kita semua apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke, Mas Fajri. Iya, Bu. Minggu lalu Pertanyaannya tadi gimana, Bu? Minggu lalu kita belajar apa? Terkait agunan, Bu. Terkait agunan. Yang bagaimana, Mas Fajri? Terkait perbedaan agunan dan jaminan, Bu. Oke, Mbak Rahmawati. Ya, Ibu. Minggu kemarin itu belajar mengenai hukum jaminan itu terletak di buku pengertian hukum jaminan, terus sumber-sumber dari hukum jaminan, terus ada faktor yang mempengaruhi kredit itu sendiri, yaitu ada 5C, kita belajar 5C, kemudian perbedaan dari jaminan dan agunan itu sendiri. Jaminan dan agunan itu berbeda. Oke, suaranya sedikit terputus-putus. Mbak Aulia bisa dinonaktifkan virtual background-nya. Oke, setelah itu disampaikan apa yang Anda pelajari minggu lalu. Mbak Aulia. Ya, sebentar, Ibu. Oke. Ya. Nanti bisa menonaktifkan VB-nya. Silahkan disampaikan dulu apa yang Mbak Aulia pelajari minggu lalu. Minggu lalu belajar mengenai perbedaan agunan dan jaminan, terus belajar mengenai prinsip 5C. Oke. Kemudian kalau Mas Adi Kurniawan. Belajar mengenai 5C dan perbedaan antara jaminan dan agunan. Oke, kalau Mas Riko? Izin menjawab, Bu. Kemarin belajar mengenai jaminan agunan itu, yang di mana jaminan agunan memiliki perbedaan, dan juga mempelajari mengenai
faktor-faktor 5C itu sendiri, Bu. Yang ada watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi, Bu. Oke, Mbak Lia Mas Ruro. Iya, Ibu. Mm-mm. Kalau kemarin itu ada jaminan hampir sama dengan agunan, semua jaminan termasuk agunan, tapi semua agunan belum tentu jaminan. Lalu penjelasan agunan dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10. Terus cukup itu, Ibu. Terus ada itu 5C. Oke, ya. Kemudian Mbak Ardenia. Itu, Bu, perbedaan agunan sama jaminan sama terkait pengertian 5C itu sendiri. Oke, yang izin karena ada kendala hanya Mas Wahyu Hidayat. Jadi selain Mas Wahyu Hidayat bisa dinyalakan kameranya, atau apabila kalian tidak dalam kondisi yang baik untuk ikut Zoom, silahkan meninggalkan Zoom. Oke, sebelum saya mulai, BW-nya bisa ditunjukkan. Oke, sebelum saya mulai, BW-nya bisa ditunjukkan atau KUH Perdatanya bisa diangkat. Oke, baik. Ya, silakan turunkan. Sebelum saya masuk ke materi, sebenarnya ini juga sudah masuk ke materi ya. Bayangkan Anda adalah dewasa, profesional, sudah bekerja dan sudah berpenghasilan. Oke. Bayangkan diri Anda adalah profesional, sudah bekerja, sudah berpenghasilan. Bukan Afwan yang sekarang, bukan Afifah yang sekarang, tapi bayangkan Afifah dan Afwan 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan. Kira-kira nih ya, kira-kira saya tanya dulu ke Afifah sama Afwan. Bisa dengar suara saya yang jelas ya? Kalau ada kendala, sampaikan ya, silahkan open mic, sampaikan kalau ada kendala. Oke, ini Afifah, ini Afwan. Oke, kalau 5-6 tahun ke depan, Afifah usianya berapa? 25, Bu. Oke, 25. Afwan? 25 juga, Bu. Oke, 25 tahun. Katakanlah Afifah di usia yang 25 tahun itu, katakan sekarang ini 2022, Afifah berusia 25 tahun dan Afwan berusia 25 tahun juga di tahun 2022 ini. Kalian memiliki penghasilan 4 juta rupiah. Sama, 4 juta rupiah ya. Setiap bulannya. Dengan segala kebutuhan yang bisa kalian bayangkan, kalian berdua bayangkan gitu ya. Kemudian kira-kira kalian memiliki hutang. Coba secara sederhana, secara kasar gitu, tidak perlu secara detail, Afifah bisa identifikasi hutangnya itu untuk kebutuhan apa enggak? Bisa dibayangkan uang 4 juta, usia 25 tahun, perempuan, kemudian memiliki hutang. Kira-kira hutangnya ini untuk pemenuhan apa? Misalnya itu, Bu, nyicil rumah. Nyicil rumah. Oke, lalu ada lagi enggak? Kendaraan, Bu. Kendaraan. Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup. Afwan? Cicilan rumah, cicilan kendaraan, Bu. Cicilan kendaraan. Ada lagi enggak? Mungkin itu saja, Bu. Oke.
Oke, sekarang kita coba identifikasi ya. 4 juta. 4 juta juga. Untuk hidup. Hidup ini makan plus minum. Kira-kira 1 bulan Afifa berapa? Bayangkan di usia 25 tahun ya. 1,5 juta mungkin. 1,5 juta sebulan. 1,5 juta per bulan berarti seharinya 30.000. 1,5 juta per bulan. Bisa ini? Oke. Ini iya. Ya, oke, ini dari Afifa dulu deh. Afan, pertanyaan yang sama untuk hidup. Untuk biaya mungkin makan mungkin 1 juta, Bu. Ini kali belum usia 25 tahun, ini pengandaiannya. Nggak bakal ini 1,5 dan sampai 1 juta ya. Nggak bisa. Anggaplah gitu ya. Jadi, oke, ini pengandaian juga. Di usia 25 tahun untuk makan dan minum ya dengan penghasilan 4 juta. Ini sangat mepet. Seminim-minimalnya kali itu ya. Oh ini 50.000 ya, 50.000 sorry saya revisi. 50.000 per hari. Ini berapa nih? 30.000-an ya. Oke, per hari. Untuk makan dan minum selama 1 bulan, katakanlah dengan penghasilan 4 juta ini kalian ada di kota gitu. Seminimal estimasi saya itu bisa 2 juta. Itu sangat minimal. Ya, sangat minimal. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui bahwa dengan kebutuhan untuk hidup 2 juta minimal, gaji 4 juta ini kecil. Nah, 50% hanya untuk makan, tahan hidup. 2 juta. Lalu kemudian di sini padahal ada kebutuhan lain, seperti transport. Transportasi ini juga kebutuhan yang sangat besar. Kalau Anda punya kendaraan, Anda mengeluarkan bensin. Namun kalau tidak, di sini ada pengeluaran untuk hutang nyicil kendaraan. Belum cicilan kendaraannya. Padahal dalam kita hidup sehari-hari, itu apakah hanya untuk makan dan transport saja? Tentu saja tidak. Di sini ada misalnya asuransi kesehatan. Dan lain-lain. Di sini saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa di kehidupan profesional di masyarakat itu, ketika mereka sudah bekerja, banyak sekali yang mendapatkan pemasukan yang tidak ideal. Ini saya bicara ideal. Bu, saya mau makan sama tempe aja terus, sama mie instan terus, pokoknya saya mau nabung gitu. Ya nggak masalah, itu kan kembali ke pengelolaan uang. Di sini saya ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa di masa depan atau di masa sekarang, banyak sekali pribadi profesional yang mendapatkan penghasilan itu tidak ideal. Ketika kita berupaya untuk mencapai suatu titik, itu kan yang dicari titik ideal. Nah, lalu gimana ketika titik ideal itu belum tercapai? Yang jadi pertanyaannya itu, apa kalian mau menanti sampai titik ideal itu diraih, langsung meraih suatu titik ideal?
keputusannya misalnya, saya tidak mau bekerja karena pemasukan yang saya dapat itu tidak ideal. Saya akan menunggu sampai titik ideal itu saya penuhi. Keputusannya jadi nganggur dong nanti. Tidak ada pengalaman kerja, tidak ada pengalaman hidup yang didapat. Keputusan untuk memperoleh titik ideal ini tentunya berproses. Mencapai titik ideal hidup ini. Proses. Tidak mungkin seseorang ketika langsung bekerja mendapatkan suatu titik ideal. Sangat kecil. Itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ketika titik ideal itu belum diraih, solusi untuk memenuhi kehidupan, untuk hidup, salah satunya adalah dengan cara berhutang. Tentu saja di sini berhutang yang sehat. Nah, contoh nih ya, hutang sakit atau hutang itu didapat ketika seseorang sakit ya. Bu, sudah punya asuransi kesehatan ya, katakanlah belum tercover semuanya. Lalu di sini ada hutang untuk tempat tinggal. Hutang yang diperoleh untuk mendapatkan tempat tinggal. Misalnya dia menyewa. Mas Farhan bisa melanjutkan kira-kira apa saja hutang yang bisa diperoleh oleh seseorang? Farhan Alfaris. Iya Bu, suara Ibu tadi terputus-putus Bu. Sinyal saya kurang baik Bu. Bisa melihat apa yang ada di layar? Bisa terlihat Bu. Oke, terakhir dengan. Iya Bu. Kira-kira. Tadi suara Ibu terputus Bu. Hutang untuk apa? Kira-kira hutang untuk apa? Hutang untuk Mas Ahmad Zakia bisa dibantu temannya. Ahmad Zakia. Katakanlah hutang untuk makan. Ya, Bu, halo. Ya, diperhatikan Mas. Bisa membaca yang di layar? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kira-kira hutang apa lagi yang bisa didapatkan oleh atau yang biasanya dimiliki? Hutang kendaraan bermotor bisa Bu. Oke. Ya. Nah, ada banyak bisa sekali ya. Dagang, Modal maksudnya ya. Di sini ada kendaraan modal, lalu katakanlah bisa untuk pakaian atau sandang. Dan banyak lagi ya. Kebutuhan yang bisa diperoleh dengan hutang apapun itu. Pulsa saja kalian bisa hutang ya kan. Nah, ketika seseorang itu meninggal, hutang-hutang ini gimana statusnya kira-kira? Menurut Mbak Vanessa kira-kira gimana? Gimana Bu? Ketika meninggal, status atau posisi hutang ini gimana menurut Mbak Vanessa? Hutangnya jadi waris, Bu. Hutangnya? Jadi waris. Jadi waris.
Iya, Bu. Diwariskan maksudnya. Iya. Oke. Kalau Mbak Rindi? Setahu saya hutangnya biasanya dibayar oleh anak-anaknya, Ibu, atau saudara-saudaranya. Oke, anak-anak atau saudara. Oh, ini Mbak Vanessa sedang sakit. Iya, bisa meninggalkan Zoom juga tidak apa-apa, Mbak. Oke ya, jadi di sini ketika seseorang itu meninggal, maka hutang itu akan turun. Tidak ada istilah hutang lunas ketika seseorang meninggal. Tidak ada, kecuali kreditur memberikan pelunasan itu. Tapi apabila kreditur tidak memberikan pelunasan, maka di sini ahli waris dari debitur wajib memberikan pelunasan. Oke, jadi di sini dengan meninggalnya seseorang maka tidak lunas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, katakanlah ini Edo ya. Edo memiliki hutang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edo memiliki 6 jenis hutang ini. Kemudian dia meninggal. Padahal Edo itu hanya punya uang 50 juta. Total dari semuanya ini 100 juta. Kalau uang hanya 50 juta, ketika kalian punya uang 50 juta, padahal kalian punya kewajiban 100 juta, pasti dalam diri kalian kan ini mana sih yang diprioritaskan? Kan pasti ada pilihan kan di situ. Prioritas hutang mana yang dibayarkan terlebih dahulu? Prioritas. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi diatur nih terkait dengan prioritas ini atau urutan. Mana yang harus didahulukan secara peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa sesukanya. Aku lebih suka deh yang paling kecil hutangnya yaitu hutang pakaian, ini dibayarkan dahulu. Wah, aku lebih suka dibayarkan yang hutang untuk makan aja, kan dia untuk makan. Ya enak aja nanti di sana afterlife-nya. Tidak bisa seperti itu. Jadi KUHP Perdata itu mengatur terkait dengan urutan atau prioritas pelunasan hutang ketika seseorang itu meninggal atau ingin melakukan pelunasan hutang. Tidak bisa sesukanya. Nah, itu disebut dengan tingkatan lembaga jaminan. Oke, nah di sini Anda bisa cek ya di Elena, materi berikutnya di Elena, materi minggu ketiga. Oke, scroll. Nah, materi minggu kedua atau minggu ketiga ini, minggu kedua. Oke ya. Nah, ini yang akan kita pelajari terkait dengan tingkatan hutang ini. Ini saya skip ya tingkatan ini. Nah, arti kata kredit itu adalah kepercayaan. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa asas kepercayaan sangat penting. Nah, sekarang kita coba buka pasal 1754 KUHP Perdata. Oke, silahkan kalian cari dulu pasalnya. Ya, Mbak Dinda bisa dibantu dibacakan pasal 1754, ditandai ya di BW-nya ya. Iya, bentar ya, Ibu. Oke.
Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Oke. Mari kita lihat secara lebih seksama unsur-unsur yang ada di pasal 1754. Pasal 1754 KUH Perdata. Unsur yang pertama bisa disebutkan apa? Harus ditunjuk. Pengertian Habis pinjam karena pemakaian bukan, Bu? Oke. Dalam perjanjian. Yang tadi suara laki-laki dulu, silahkan. pinjam meminjam, Bu, dalam perjanjian. Pinjam meminjam. Maksudnya apa ini, Mas? Yang satu ada salah satu pihak yang meminjam dan salah satu pihak meminjamkan barang atau Jadi kita bedah satu-satu ya. Jadi di sini pinjam meminjam itu ibaratnya ini ya gambarnya ya. Mereka saling terikat. Tidak mungkin hanya ada pinjam saja. Tanpa ada meminjam nggak mungkin. Jadi ini mereka satu sama lain itu begini. Selain para pihaknya juga tentu saja ada unsur yang lain gitu. Yaitu sifat dari perjanjiannya. Tentu saja pihak itu disebut dengan kreditur dan debitur. Lalu kemudian sifat dari perjanjian yang dibuat itu berupa perjanjian hutang piutang. Jadi yang pertama, pinjam-meminjam itu kaitannya sama sifat dan pihak. Oke, lalu selanjutnya apa yang Anda temukan? Keadaannya gimana? Pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain. Oke. Ada perpindahan ya, perpindahan dari pihak satu ke pihak dua. Perpindahan. Kalau dari pihak satu itu adalah kreditur, maka yang berpindah apa? Piutang, Bu. Oke, piutangnya, uangnya. Apakah perpindahan itu hanya terjadi dari pihak kreditur ke debitur saja? Tidak, Ibu. Bisa debitur ke kreditur. Iya. Kalau debitur ke kreditur yang berpindah apa? Apa tadi, Bu? Nggak kedengar. Kalau dari dijaminkan oleh debitur, Bu. Iya, bendanya. Benda jaminannya. Oke ya. Unsur selanjutnya. Tadi ya belum terjawab tuh pertanyaan saya, keadaannya gimana? Ada persetujuan. Ada Sebuah persetujuan. Oke, persetujuan atau disebut juga dengan kesepakatan. Oke, kesepakatan. Unsur berikutnya, keadaannya gimana keadaan? Yang sama, Ibu. Iya. Keadaannya sama. Penting ini ya. Kenapa? Ketika keadaannya tidak sama, ini ada konsekuensi.
baik dipikul oleh debitur atau kreditur. Kan tadi kita sudah bahas nih, ini kalau ini terkait dengan uang si kreditur, perpindahannya ya, yang dipegang oleh debitur kemudian uang. Kemudian yang dipegang oleh kreditur adalah benda. Jadi keduanya punya konsekuensi kalau keadaannya itu tidak sama. Oke. Masih ada lagi nggak kira-kira di pasal 1754 KUH Perdata? Oke, cukup ya. Jadi ini yang ada di 1754 ini aturan terkait dengan kredit atau pinjam meminjam. Nah, selanjutnya kita ke 1131 Mbak Mariska, bisa dibantu baca dari BW-nya. Yang lain juga disimak, silahkan. Pasal berapa tadi, Bu? 1131. Pasal 1131, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Oke, jadi di sini arti dari 1131 itu sudah jelas ya. Di situ saya rasa tidak ada kata-kata yang sulit dipahami. Jadi jaminan itu apa dan bagaimana sifatnya, segala kebendaan. Jaminan udah tahu ya, itu dia maksudnya adalah benda di sini jaminan. Baik dia bergerak maupun tidak bergerak. Tangible maupun intangible. Sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan. Nah, dari pasal 1131 ini kita bisa mengenal adanya skuld dan haftung. Ini istilah nih. Istilah yang harus kalian ketahui. Skuld, haftung. Ini kalau udah tahu simple, cuma memang bahasa aja, bahasa. Oke, skuld dan haftung. Coba dipelajari dulu, dibaca sejenak. Terkait dengan asas skuld dan haftung yang ada di pasal 1131. Simak slide yang ada di Elena dan juga pasal 1131 di BW. Oke ya. Kurang oke. Kenapa sih di sini saya itu membedakan? Saya tulis ada skuld dan haftung. Mereka itu betul-betul berbeda enggak? Dua unsur yang berbeda tidak? Yuk. Tunjuk apa? Tunjuk berbeda, apa? Bu. Apa? Beda, Bu. Silakan disebutkan namanya. Samimi, Bu. Ya, Samimi, silakan. Skuld dan haftung itu berbeda, Bu. Iya. Ya, apa skuld
yang Samimi ketahui, skut? Skut itu utang debitur kepada kreditur, di mana itu kewajiban debitur untuk berprestasinya, Bu. Atau untuk utangnya. Kalau haftung itu harta kekayaan debitur. Jadi penjaminan pemenuhan prestasi secara tanggung jawab yuridisnya, Bu. Oke, makasih Samimi. Yuk, yang lain. Ada referensi buku hukum jaminan yang kalian beli tidak? Yang kalian punyai tidak? Kalau nggak ada, beli ya. Apapun itu. Jangan hanya ngandelin googling. Tidak terstruktur, jadi kalian tidak bisa membaca nanti. Jangan ngandelin googling, slide, peraturan perundang-undangan saja, tapi juga buku referensi. Jadi yang belum punya, cari, pinjam. Oke, lanjut. Mau saya tunjuk atau open mic? Good, Saya, Bu. Ya, silahkan. Nama? Saya Natasha Fitri Dewanti, Bu. Ya, silahkan. Skuld dan haftung itu berbeda, di mana skuld itu sama kayak tadi kayak Mimi, utang debitur kepada kreditur. Terus kalau haftung itu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan untuk pelunasan. Oke. Yang lain? Oke ya. Di sini skuld kalau secara harfiah itu maknanya tidak hutang. Secara harfiah, arti kata skuld itu tidak hutang nih. Dan arti kata haftung secara harfiah juga bukan harta. Namun yang sudah disampaikan oleh kedua teman kalian itu betul. Jadi skuld itu kalau secara harfiah bisa aja dimaknai sebagai kesalahan, walaupun tidak secara pure ya, makna salah itu salah gitu. Ini kita berbicara terkait dengan harfiah kata. Nah, di sini skuld ini adalah kewajiban hutang. Jadi saya sudah bahas, sampaikan kepada Anda, hutang itu wajib lunas, wajib dibayarkan secara lunas. Walaupun seseorang itu meninggal dunia, tidak menggugurkan kewajiban dari debitur untuk melakukan pelunasan. Jadi hutang itu wajib untuk dibayarkan. Nah, haftung ini adalah bisa diartikan sebagai kantong harta apa yang dimiliki. Itu. Nah, mungkin nggak sih seseorang punya skuld tapi tidak punya haftung? Mungkin, Bu. Mungkin ya. Mungkin nggak orang punya haftung tapi nggak punya skuld? Jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Mungkin nggak orang punya? Nggak mungkin. Tidak. Oke, menarik nih ya. Ini saya lakukan untuk tahu ya pemahaman kalian terkait dengan sudah bisa bedain belum skuld dan haftung. Saya ulangi. Mungkin nggak orang itu punya skuld tapi tidak punya haftung? Mungkin, Bu. Yang belum jawab mungkin bingung apa malu atau apa nih. Mungkin ya, mungkin. Sangat mungkin. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Mungkin nggak orang punya haftung tapi tidak punya skuld? Mungkin, Bu. Mungkin, Ibu.
Mungkin sudah clear belum bedanya? Masih bingung? Saya punya warisan 1 miliar. Kemudian setelah tahu ternyata orang tua punya hutang 2 miliar. Dalam kondisi ini, saya punya haftung enggak? Punya, Bu. Punya, Bu, punya harta. Punya Ibu. Punya, Bu. Punya, Bu. Pelan-pelan, coba. Saya ulangi ya, saya ulangi. Saya punya warisan 1 miliar. Kemudian saya ketahui bahwa orang tua memiliki hutang 2 miliar. Saya punya haftung enggak atas kondisi ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Buat bayar hutang orang tua. Punya, Bu. Oke. 1, 2, 3, jawab bareng-bareng. Saya punya haftung enggak? Enggak punya, Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Enggak punya, ya, enggak punya. Oke. Yang punya adalah Oke. Clear ya? Dilihat dulu kondisinya itu gitu. Terkait dengan school dan haftung. Jangan hanya dilihat dari oh saya punya warisan gitu. Tapi kok keadaannya seperti apa? Dilihat dulu gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini asas school dan haftung, setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Tanggung jawab ini berupa menyediakan kekayaan baik benda maupun tidak bergerak. Saya tuh punya warisannya hanya 1M. Kira-kira yang 1M itu saya harus tetap bayar apa enggak? Mbak Ratu? Masih nyambung dari kondisi tadi ya? Kan Ibu punya utangnya, Bu. Terus tadi yang 1M-nya gimana, Bu, maksudnya? Coba apa yang Mbak Ratu dengar tadi apa kondisinya, keadaannya? Tadi kan Ibu punya warisan kan 1M. Nah, terus punya hutangnya kan 2M. Jadi kan tidak punya haftung. Oke. Sekarang saya lengkapi, 1M itu uang cash. Saya masih punya 2 rumah dan 1 mobil gitu. Kira-kira yang 1M, untuk dapat kurangnya 1M yang Mbak Ratu lakukan apa? Kalau yang ada di posisi itu adalah Mbak Ratu. Mungkin menjual rumah yang nggak dipakai sih, Bu. Misalnya itu kan punya 2 rumah ya, Bu, bisa dijual untuk 1 rumahnya untuk yang dipakai, 1 laginya untuk dijual untuk bayar hutang. Oke, iya. Jadi itu ya, kewajiban apapun yang terjadi, 2M itu wajib lunas dengan cara apapun. Tentu saja dengan cara yang legal, tidak dengan cara yang ilegal, merampok gitu yang enggak ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan menyediakan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak itu dari langkah yang disampaikan, di-share oleh Mbak Ratu tadi. Saya mau jual rumah yang satunya. Itu yang dimaksud dengan menyediakan kekayaan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Jadi ada kewajiban itu kalau kita berbicara terkait dengan skut dan haftungnya. Ini asas kepercayaan moral sudah tidak saya bahas ya, sudah jelas. Sekarang kita lanjut nih, bedah ke pasal berikutnya yaitu 1132. Mbak Fitri Nurliani, bisa dibantu baca Mbak Fitri? Bisa, Bu. Ya, bacanya dari KUH Perdata ya. Iya, Bu.
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Oke. Sambil Anda tak menyimak ya, pasal 1132. Jadi yang kita pelajari tadi itu 1131, tadi paling awal tentang dasar hukum kredit. Lalu kemudian ini sudah clear, terus kita ke 1132. Pasal-pasal ini goalnya itu untuk mengetahui terkait dengan tingkatan tadi loh, waktu awal. Tingkatan atau prioritas. Ketika saya menerima uang cash 1M, padahal hutang itu ada 2M, nah cash 1M ini untuk bayar apa sih? Gitu. Ya, itu goalnya adalah untuk mengetahui terkait dengan aturan ini, tingkatan ini. Jadi di sini di 1132 di sini ada ketentuan. Hasil penjualan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang. Seimbang. Dibagi para kreditur. Arti kata para itu lebih dari satu. Kalau krediturnya hanya satu, enggak mumet. Oke, 1M ini tak berikan hanya untuk si kreditur itu. Tapi mumetnya adalah ketika hutang 2M ini terdiri dari 5 kreditur. 3, 4, 5. Ada 5 kreditur. Nah, maka ada pembagian seimbang di sini. Solusinya adalah ketika mengetahui 2M, peninggalan uang cash 1M, hasil dari penjualan 1M, udah 2M. Udah nih, nggak pusing ya. Maka di sini bisa dilakukan pelunasan. Pelunasannya dengan cara si cash 1M ini, katakanlah ini 2M bagi 5 itu berapa ya? Sakit banyaknya, 400-an juta ya. 400 juta, katakanlah masing-masing 400 juta. Ya 1M ini dibagi 5, masing-masing diberi 200 juta dulu. Kalau hutangnya itu semuanya 400, masing-masing diberi 200. Hasil dari penjualan si 1M ini kemudian dilunaskan 200, lunas selesai. Gitu. Tapi di sini ada kecuali nih. Ini makna seimbang adalah demikian. Kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain. Contoh, ini kan hasil 1M ini kan hasil jual rumah nih. Sertifikatnya itu dihutangkan oleh kreditur yang pertama. Untuk menjual ini kan ini harus ditebus dulu, harus dilunasi dulu. Itu salah satu kondisinya. Nah, apakah aturan terkait dengan tingkatan atau prioritas piutang itu hanya diatur di 1132? Jawabannya tidak. Nanti kita masih pelajari lagi. Kalian tulis dulu. Tadi kan 1131 sudah ya, kita sudah bedah ya. Kemudian 1132 ini ada kata seimbang di sini, tapi ada kecualinya. Itu dicatat dulu. Oke, itu 1132. Jadi di 1132 ini ada asas-asas
paritas kreditorium, keseimbangan, dan asas umum. Kalau di 1131 kan dia udah jelas nih, firm, kalau utang tuh wajib bayar, wajib. Mau punya haftung apa enggak, mau prosentase haftung sama skutnya seberapa, ya tetap harus dicarikan. Skut itu harus dibayar, lunasin gitu, dari kondisi yang ada. Nah, kalau di sini kalian akan kenalan lagi sama asas paritas kreditorium. Seseorang memiliki beberapa kreditur, maka kedudukan para kreditur adalah sama. Ketika si situasi yang ini ya, itu punya 5 kreditur, kedudukan mereka tuh sama. Oh, mereka misalnya ini nggak ada situasi JM-nya tidak dijaminkan, maka ya masing-masing dapat 400 juta. Sama. Oh, ini SHM-nya dijaminkan. Ya harus betul-betul dikawal. Kalau hasil penjualannya itu 1M bakal larinya ke sisanya. Kalau si kreditur 1 ini dilunasi, nggak ada alasan untuk tidak melunasi kreditur 2, 3, 4, 5. Itu namanya asas paritas kreditorium. Kalau kita punya persamaan di muka hukum, itu nama asasnya apa sih? Setiap orang berkedudukan sama di mata hukum, nama asasnya apa? Equality before the law. Ya, itu ya. Sekarang kalian tahu nih, kreditur memiliki kedudukan yang sama. Bagi kreditur lainnya disebut paritas. Lah kok cuma 1 orang ya? Bingung kah? Oke, pengenalan asas paritas kreditorium bingung kah? Atau ada yang ingin ditanyakan dari paparan saya, penjelasan saya? Bedah pasal 1131 dan 1132. Ada yang masih bingung? Ibu mohon maaf kecepatan, jadi nggak sempat nulis. Yang mana? Yang paritas kreditorium, Bu. Oke. Asas paritas kreditorium adalah kreditur memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur yang lainnya. Jadi antara satu kreditur dan kreditur yang lainnya itu memiliki kedudukan yang sama. Namun itu hanya berlaku apabila debitur memiliki kreditur lebih dari 1. Kalau krediturnya hanya 1, ya kan prioritas pelunasannya sudah kelihatan. Pasti si kreditur A. Tapi kreditur kalau ada 5, A, B, C, dan E, itu ke-5-5-nya wajib mendapatkan pelunasan. Artinya kedudukan atau prioritas keutamaan dari ke-5-5-nya itu prioritas semua. Itu terkait dengan asas paritas. Hanya saja ketika misalnya jadi masalah kan ketika uangnya kurang, haftungnya kurang. Tapi kalau haftungnya tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, kamu punya uang 5M, hutang 2M, kan kamu nggak pusing. Tinggal dibayar, bayar semuanya. Kan udah tahu, di 1131 hutang itu wajib dilunasi. Yang jadi masalah ketika uang cashmu itu hanya 1M. Padahal hutangnya di sini yang perlu dibayar dengan uang cash bayar hutangnya itu 2M. Jadi kan perlu dibagi uang 1M, ini uang cash,
terus nyari sisa 1 MO dari jual rumah. Yang 1 M uang cash ini kan dibayarin dulu dong ke kreditur. Kalau ada 5 misalnya masing-masing 400 juta. 200 juta. 200 juta kali 5 kan 1 M. Udah beres. Nah, sisa 1 M ini, kalau ini sudah lunas, udah dibayarkan, dapat uang 1 M, masing-masing diberi 200 juta. Kecuali ada kondisi di mana si A, kreditur yang pertama ini harus dilunasi dulu secara penuh. Oh, dia punya hutang 400 juta. Berarti 1 M dikurangi 400 kan masih 600. 600 dibagi 4, masing-masing 150. Bingung? Masih belum paham terkait dengan asas keseimbangan dan paritas ini? Yang di bagian mana? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, ya silahkan. Ibu misalnya kan rumahnya itu nggak nyampe 1 M ya, sedangkan utang laginya kan 2 M dan punya haftunya cuma 1 M. Nah, itu kewajiban untuk membayar hutangnya yang mana dulu, Bu? Misalnya kan ada cicilan rumah, mobil, itu yang harus diwajibin bayar hutangnya yang mana dulu ya, Bu? Jadi, ini dia punya kreditur 5. A, B, C, D, E. Kondisinya adalah dia kurang uang 1 M ya kan, jual rumah sampai 1 M, katakanlah berapa? 500 juta. Dan kan masih punya harta apa lagi? Ya dijual. Motor, mobil, atau rumah lainnya lagi ya dijual. Supaya kita dapat uang cash 1 M. Gimana caranya? Penyediaan kekayaan yang diatur oleh 1131 tadi, wajib. Jadi kalau rumah ini tidak bisa 1 M, ya cari harta lain untuk dijual supaya dapat uang 1 M. Apapun itu. Baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Karena kelima kreditur ini wajib mendapatkan pelunasan secara penuh. Itu hak mereka karena adanya asas paritas kreditorium ini. Oke? Sudah terjawab? Tapi untuk membayarnya itu bebas, Bu. Mau bayar yang rumah dulu ataupun kendaraan dulu, Bu. Oke, kan ini tadi uang 1 M, punya uang cash 1 M. Ya, ini dibagi masing-masing 200 juta, 200. Atau dilihat saja jumlah hutangnya. Ini kan saya kondisikan, ibaratnya mereka punya jumlah hutang yang sama. Misalnya hutangnya ini 2 M ya. 2 M itu kalau dibagi 5 kan 200 berapa? 400 juta satu orangnya. Ini kondisinya sama gitu. 400 juta. Nah, 1 M ini udah dibagi 5 kan 200-an. Jadi kan masih 50%. Ya tinggal nanti dilihat saja. Pada prinsipnya ketika Anda punya uang 1 M cash ini, semua diberi uang. Semuanya diberi pelunasan. Lebih baik bisa sampai 50%. Kecuali tadi ada kondisi di mana satu kreditur harus mendapatkan didahulukan loh ya. Ada kondisi tertentu, ada pengecualian. Oh, si A harus didahulukan. Dia punya hutangnya ke si A itu 500 juta. Karena jaminannya adalah sertifikat rumah yang akan dijual. Ya karena kondisi itu si A mendapatkan pelunasan penuh terlebih dahulu. 500 juta yang di si A dibayar dulu. Udah lunas nih si A.
baru sisanya dilihatlah kondisinya itu yang lainnya bagaimana. Gitu. Yang jelas ketika Anda membayar masing-masing dari mereka kelima orang ini, baik secara 50%, 30, 20, itu sudah menunjukkan adanya itikat baik dari debitur untuk melakukan pelunasan. Ya, tinggal disampaikan pada kreditur, saya sedang jual rumah. Rumah hanya laku 500 juta. Ini 500 juta sisanya lagi saya jualkan mobil. Oh, ini terjual 500, ya untuk bayar yang mana dulu? Di akhir, kelima kreditur ini wajib mendapatkan pelunasan secara penuh. Debitur bisa mendapatkan surat lunas. Oke? Gimana? Masih yang bingung? Silahkan disampaikan. Asas paritas dan keseimbangan sama enggak? Jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Katakan sama jika sama, katakan tidak jika tidak. Asas paritas dan keseimbangan sama tidak? Sama, Bu. Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Ibu. Oke. Kalau definisinya ya beda toh ya. Kan paritas setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama. Bagi kreditur yang lain, kedudukan itu posisi. Antara kreditur A, B, C, D, E itu sama. Duduk di tempat yang sama. Mereka berhak mendapatkan pelunasan, itu paritas. Sama, memiliki kedudukan. Paritas ini terkait dengan kedudukan. Nah, kalau keseimbangan yang saya sampaikan tadi, ketika punya uang, 5-5-nya dibayar dulu. Ini misalnya ini dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Paritas kreditorium kaitannya dengan kedudukan. Setiap kreditur kedudukannya sama dengan kreditur yang lain. Ini sama. Akibat hukumnya mereka itu wajib mendapatkan pelunasan. Oke. Masih bingung atau bagaimana? Silahkan di-share, disampaikan. Ya, jadi di sini ada asas keseimbangan, lalu ada asas paritas dan asas umum, kesamaan hak atas harta kekayaan. Jadi di sini ada 3 asas nih, di 1132. Jadi sekarang asas paritas dan asas keseimbangan sama tidak? Berbeda, Bu. Berbeda, Ibu. Beda, Ibu. Berbeda, Ibu. Ya. Sebenarnya ada kuis sih di minggu berapa ya. Nanti ada kuis hitung-hitungan juga. Oke, sementara kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Terkait dengan tingkatan tadi ya. Tingkatan tadi dan asas-asas tadi. Nah, kalian sudah kenalan sama Skuld, Haftung, sama asas-asas lain seperti paritas gitu. Nah, jangan bingung ya, ini hak jaminan umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan. Lalu di sini ada tulisan, setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan kebendaan milik kreditur. Ini maksudnya terkait dengan hak yang sama. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan hak untuk kreditur, pelunasan segala kebendaan milik debitur ini adalah perwujudan dari asas paritas dan asas keseimbangan.
Kemudian di sini ada, kan tadi di 1132 kan ada pengecualian. Kalau kreditur ada keadaan tertentu, misalnya kayak tadi ternyata rumah yang mau dijual itu sertifikatnya dijaminkan, maka kan harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, pengutamaan atau keistimewaan itu disebut dengan kreditur konkuren. Nah, ini dibaca. Oke, sekarang saya akan memberikan sebuah keadaan ya, biar jelas gitu ya. Orang tua atau salah satu ya itu, Ani adalah seorang ahli waris. Ya, Ani adalah ahli waris. Di sini Ani diberi warisan 1 miliar uang cash, 1 miliar uang cash, kemudian 2 rumah, sertifikat hak milik, 2 mobil, 2 motor, 1 sawah. Oke, ini. Ani memiliki warisan. Nah, ini semua ya. Kemudian diketahui orang tua dari Ani memiliki hutang. Hutangnya berupa 1. SHM 500 juta. 2. Uang cash ini di bank Makmur. Uang cash dengan kreditur Tono. Nama krediturnya. Nggak bisa. Oke. Sebanyak 500 juta. Lalu 3 memiliki hutang rumah sakit karena orang tuanya sakit sebanyak 300 juta. 4 memiliki hutang uang cash dengan kreditur Indah sebanyak 100 juta. Total hutang Rp500 ditambah 500 ditambah 300 ditambah 100. 1,4 miliar. Pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan oleh Ani? Dan kedua, adakah kreditur konkuren? Silakan dicoret-coret dulu ya di kalian, nanti akan saya tunjuk secara random.
Identifikasi, Schuld, dan Haftung. Turut. Ya, sudah ya. Oke, coba sekarang Mbak Wahnisa. Mbak Wahnisa, jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Ani? Kalau menurut saya, Ani akan menjual kedua mobilnya. Yang pertama kali dilakukan menjual kedua mobil. Ya. Oke, lalu? Dan membayar hutangnya itu dengan uang cash plus hasil penjualan mobilnya. Hutangnya ke siapa? Keseluruhan hutangnya. Oke. Jual mobil, 2 mobil dapat uang berapa? Kira-kira kalau mobilnya harganya 200-an sudah bisa sampai untuk menutupi semua hutangnya. Oke, ya. Ada kreditur konkuren nggak di sini? Halo? Halo? Bentar, Ibu. Oh ya. Ada kreditur konkuren? Izin menjawab, Bu, boleh? Ya, nanti aja, ini masih Mbak Wahnisa. Iya. Bang ya, Bu. Bang. Oke, menurut Mbak Wahnisa, kreditur konkurennya adalah pihak bank. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Identifikasi Schuld dan Haftung. Halo? Cara Schuld-nya itu keempat hutang yang dimiliki Ani. Berupa kewajiban prestasinya untuk dibayarkan. Iya. Itu Ding. Haftungnya harta kekayaannya Ani, Bu. Ya. Berapa? Berupa 1 miliar, 2 rumahnya tidak, 2 mobil dan 2 mobil, 2 motor dan 1 pesawat. Kenapa kok 2 rumahnya tidak? Karena masih dihutangkan SHM itu, Bu, dalam hutang. Oke, ya. Mbak Vita? Ya, Ibu. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya? Dengar, Ibu.
Ya, kalau Mbak Vita adalah Ani, apa yang Anda lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah membayar hutang keseluruhan terhadap kreditur tersebut, Bu, dengan menggunakan asas keseimbangan dibagi rata. Karena memiliki uang cash 1 miliar, berarti untuk 4 kreditor, per kreditor 250 miliar, Ibu. Lalu itu tadi paritas kreditorium, yang diutamakan itu yang SHM 500 juta terhadap Bank Makmur, Ibu. Lalu kreditur konkurennya ada nggak di sini? Ada, Ibu, yaitu Bank Makmur. Oke. Ada yang berpendapat lain? Saya, Ibu. Saya, Bu. Silakan. Raise hand, bisa raise hand. Oke, ya, makasih. Ini ada 3 yang raise hand ya. Mbak Novia dulu, silahkan. Belum kedengaran suaranya. Ya, baik Ibu. Kalau menurut saya tadi yang pelunasan terlebih dahulu yang punyanya Bank Makmur, Bu. Jadi uang yang cash 1 miliar itu yang 500.000 diberikan kepada Bank Makmur selaku kreditur konkuren, lalu sisanya itu dibagi 3, yaitu untuk kreditur tono, hutang rumah sakit, dan uang cash yang lalu hutang kepada kreditur Indah sebesar 160 juta. Itu, Bu, yang menurut saya yang punyanya Ani. Terus kreditur konkurennya punyanya Bank Makmur itu, Bu. Oke. Ya, sama ya jawabannya dengan yang Mbak Wahnisa sama Mbak Vita tadi. Mbak Ratu sama Mbak Samimi sama nggak? Beda, Bu. Oke, beda, Bu. Oke, beda ya. Ya, sebentar, saya ke Mbak Mas Rizky dulu, Mas Rizky, wes. Iya, kalau menurut saya yang pertama itu dibayar dulu yang hutang konkurennya itu yang SHM yang 500 juta, pakai uang cash. Nah, uang cashnya kan sisa 500 juta. Sama. Enggak, soalnya uang cash itu, iya, uang cashnya sisa 500 juta. Sementara sisa utangnya masih ada 800-900 juta. Berarti harus ada 2 aset lagi 1. Oke, dari beberapa teman yang sudah jawab itu kan yang paling pertama dibayar itu Bank Makmur. Ada yang berpendapat lain enggak di sini? Yang lain tuh maksud saya yang dibayar pertama bukan Bank Makmur. Oh iya. Coba itu kayaknya sahabat ada pendapat. Ya, oke. Mbak Ratu sama Mbak Samimi sama nggak? Atau Enggak, beda? Bu, beda, Bu. Beda, Oke, Mbak Samimi silahkan. Kalau menurut pendapat saya itu, jadi tuh itu nggak ada kreditor konkuren, Bu. Kalau misalnya yang kan itu kan ada harta kekayaannya mobil ya, Bu. 2 mobil itu kalau misalnya tergantung merek juga, Bu. Kalau misalkan mobilnya itu Pajero gitu, Bu. Itu masih bisa dijual 1 mobilnya aja. Nah, jadi itu nggak usah ngejual rumah, Bu. Oke, tapi tetap yang dibayar pertama si Bank Makmur ya? Enggak, Bu. Semuanya, Bu. Ya. Oh, gitu. Oh, langsung jual dulu, semua. dapat utang langsung semuanya ya? Iya, Bu. Ya. Karena kan mobil nggak diinin kan, Bu. Oke, cuma beda di pilihan apa yang dijual dulu gitu ya? Iya, Kalau Bu. tadi kan jual rumah, ini Mbak Samimi pilih jual mobil gitu lah ya. Iya, Oke, Mbak Ratu sama. Kalau saya sama seperti Mimi, Bu. Jadi kan itu kan punya haftunya kan banyak ya, Bu ya. Ada rumah, ada mobil, ada itu juga, dan itu kan punya uangnya cuma 1 M, yaitu saya milihnya jual rumah. Kemungkinan kan rumah itu 500 sampai 600 juta, otomatis kan bisa memenuhi utangnya yang 1,4 M itu. Makanya memilih rumah itu karena biar utangnya semua kebayar semua untuk pilihan. Oke. Bayar kan bisa semuanya dibayar, Bu. Ya, makasih, saya udah bisa nangkep. Uang 1,4 M itu udah ada di rekeningnya nih. Udah ada di rekening Mbak Ratu. Lalu kemudian mau ngoperasiin M-Banking. Mana yang pertama kali ditransfer? Menurut Mbak Ratu? Maksudnya gimana, Bu, yang ditransfer ke yang kreditur?
Iya. Siapa yang pertama kali Anda transfer? Bentar, Bu. Mungkin utang yang paling banyak dulu sih, Bu. Oke, ya, makasih. Ya, Mbak Natasya, saya langsung aja ke pertanyaan 1,4 sudah ada. Siapa yang pertama kali Anda transfer? Ini Bu, apa rumah sakit, Bu? Karena ada apa namanya? Jaminannya, Bu. Oke, Mas Saman, Resden nih. Siapa yang pertama kali ditransfer? Kalau menurut saya, yang pertama kali harus ditransfer itu hutang yang tidak memiliki jaminan, yaitu uang cash dari kreditur Tono 500 juta dan juga dari kreditur Ida 100 juta, karena hutangnya itu tidak ada jaminan sama sekali. Sehingga harus mereka itu disebut kreditor preferen, Bu. Jadi yang pertama harus dinasih adalah mereka dua itu. Oke, setelah mereka ya. baru sisanya. Oke, menarik ya, seru ya. Makasih ya atas responnya, respon baiknya ya. Berasap enggak lah ya, ini kan enggak terlalu rumit gitu. Coba ingat-ingat kembali kondisi sebelum ini, ketika saya coret-coret tadi loh, yang sebelumnya tadi ya. Dengan ini. Tadi kan hanya 5 orang, gitu. Saya anggap sama semua punya hutang 400 juta. Nah, sekarang ada 4 nih. 4 kreditur ini kan kondisinya beda-beda. Nah, ini meninggal karena sakit nih orang tuanya. Kalau tidak kan nggak punya hutang RS. Yang pertama kali dilunasi ya tentu saja ini rumah sakit memiliki prioritas yang sangat. Tadi Mbak Nike sudah menyampaikan yang paling pertama kalau di antara 4 orang ini pertama kali harus dilunasi si rumah sakit ini. Karena kalau tidak misalnya jenazahnya tidak boleh keluar dan sebagainya itu dia punya kekurangan di rumah sakit 300 juta. Kan paling pertama harus rumah sakit. Andaikan kalian tidak mengetahui teori terkait dengan kreditur konkuren ini ya, ada kalian berada di situasi ini. Nggak ada rumah sakit itu kan bisa dilama-lamain kan. Kalau kita mau membawa pulang jenazah, administrasi rumah sakit kan harus beres. Oh, dia termasuk misalnya 300 juta ini termasuk pemakaman dan yang lain sebagainya. Di sini saya sengaja coba saya selipkan di sini rumah sakit, nanti logikanya anak-anak gimana ya. Jadi di sini yang harus didahulukan, kan ini kan warisan kan. Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaman, biaya pemakaman, rumah sakit, itu didahulukan. Terlebih dahulu. Baru kemudian hutang yang lainnya. Kalau dalam kondisi ini kan tidak ada permasalahan karena haftung lebih besar daripada skut. Tidak perlu kalian pusing, mikir apa. Mana yang dijual terlebih dahulu, yaitu balik lagi kepada kesepakatan ahli waris saja. Tapi kan kondisinya di sini adalah haftung itu lebih besar daripada skut. Enggak pusing. Pusingnya ketika skut itu lebih besar daripada haftungnya. Oke, jadi mana aja yang dijual untuk dapat uang cash 1,4 M itu bebas. Nggak perlu dipermasalahkan. Yang menarik yang ingin saya tahu dari kalian itu siapa yang ditransfer duluan. Nah, kalau kalian misalnya ada di kondisi orang tua meninggal, ini biaya rumah sakit pemakaman sekian, terus kalian nggak mungkin mikirin ini Bank Mazmur harus segera dilakukan pelunasan. Ini Tono juga datang, ayo segera ya. Indah juga datang, segera lakukan pelunasan. Nggak mungkin lah. Ya kan? Oke, emang kadang tuh kita suka ribet-ribet ya, padahal sebenarnya nggak ribet gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan belajar ya, saya jadi seneng ya.
Jadi di sini ada nggak sih kreditur konkurennya? Di sini ada. Ketika memiliki kreditur lebih dari satu, pasti tuh ada kreditur konkuren. Kalau lebih dari satu tuh pasti ada nih si kreditur konkuren. Yaitu yang diprioritaskan, yang paling utama siapa ya? Di rumah sakitnya. Gitu. Oke. Itu terkait dengan kreditur konkuren. Tadi Mas Aman sudah kasih spill kalau ada juga yang namanya kreditur preferen. Nah, ini nanti kita lanjutkan minggu depan. Dan kalian kan ingat kembali apa yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan tingkatan, urutan, ini apakah hanya diatur di pasal 1132 saja? Enggak. Apa 1131 saja? Enggak. Jadi kan saya minta kalian nyatet unsur-unsur yang dibedah tadi di pasal 1131 apa, 1132 itu apa. Kalian sudah bisa membedakan dan identifikasi asas paritas, keseimbangan, mengenali kreditur konkuren. Ini kondisi seperti ini. Kalau sekarang kondisinya adalah dia tidak ada hutang RS. Hutang RS ini enggak ada. Dan di Bank Mazmur itu ada SHM. Yang mau, kondisinya mau dijual. Mau dijual. Harus ada kondisi ini. Artinya urgent. Maka kreditur konkurennya ya Bank Makmur. Tapi kalau tidak urgent mau dijual SHM, ini gugur, nggak jadi konkuren lagi. Konkurennya bisa aja Indah. Oh, Indah mendatangi, memerlukan sekali uang 400 jutanya. Karena mau diperlukan untuk apa? Ya, konkurennya menjadi Indah. Itu semua kalau kondisi uang yang dipunyai ya, kondisi haftungnya itu terbatas. Kondisi haftung itu terbatas. Kondisi haftungnya terbatas. Tapi kalau tidak terbatas, ada orang datang ke rumah kalian nagih hutang, ya tinggal bayar. Oke. Sampai di sini ada yang masih dibingungkan? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Jadi udah tahu ya mana yang disebut prioritas. Atau di istilah hukum jaminan adalah kreditur konkuren. Konkuren itu aja deh diinget-inget. Jadi sebagai summary ya, penutup. Oke, sebagai penutup. Pasal 1131 KUH Perdata memberikan pengaturan bahwa hutang itu wajib untuk dibayarkan. Apapun itu kondisinya. Pasal 11 tentu saja dengan unsur-unsur ya, tadi keadaan yang sama, para pihak dan yang lain sebagainya itu saya nggak bahas lagi ya. 31 wajib bayar. 32 di situ ada skuld, asas skuld dan haftung. Oh, sorry, ini Pak tadi. Oke. Pasal 31, pasal 1131, hutang itu wajib dibayar. Apapun kondisinya harus menyediakan kekayaan untuk membayar hutangnya dengan berbagai cara. Baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah, di pasal 1132, pembayaran hutang itu harus secara seimbang.
Apabila kreditur lebih dari 1, maka berlaku asas paritas kreditorium untuk semua kreditur. Setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama, kecuali ada kondisi di mana satu kreditur mendapatkan pengecualian spesial. Satu kreditur yang mendapatkan pengecualian ini, yang bersifat spesial ini, disebut dengan kreditur konkuren. Di setiap kondisi hutang, apabila si debitur memiliki lebih dari satu kreditur, pasti ada kreditur yang bersifat kreditur konkuren. Ya, itu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, silahkan sebagai penutup. Ada yang masih belum paham nggak terkait dengan kreditur konkuren dan Oke, masih ada yang belum paham terkait dengan ini semua materi hari ini? Izin tanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kreditur konkuren itu ditentukan berdasarkan ini ya, kepentingan untuk pelunasan hutang yang lain-lainnya, atau ada ketentuan lain yang mengatur yang mana di kepentingan terlebih dahulu krediturnya? Oke, materi kita terkait dengan tingkatan belum selesai. Jadi ini batasannya adalah di pasal 1131 dan 1132 dulu. Kalian catat, oh berarti kalau di 1131 itu gini, 1132 itu gini. Urutan-urutan itu belum selesai. Jadi masih akan kita lanjutkan ke minggu depan. Pertanyaan Mas Rizky, apakah hanya itu saja, Bu, aturan terkait urutan? Tidak, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aturan terkait dengan tingkatan itu tidak hanya di 1131 dan 1132. Kita akan lanjutkan terkait dengan urutan-urutannya itu di minggu depan. Gitu ya. Oke, Mas Rizky ya. Ya, jelas? Oke, ya. Jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau di-share? Ya, jadi ini saya masuk ke syariah sedikit ya, sebagai penutup juga. Di agama saya, di agama Islam itu ada beberapa yang menyampaikan, ya ini saya juga masih belajar juga ya. Jadi silakan kalau nanti dikoreksi dan yang lain. Terbuka saya. Silahkan untuk bersedekah, beramal gitu ya. Banyakin sedekah, banyakin amal, nanti akan baik gitu. Itu kondisi kalau Anda tidak punya hutang. Kalau Anda punya hutang, sedikit pun prioritas Anda adalah untuk melakukan pelunasan terhadap hutang Anda. Itu yang menjadi kewajiban Anda. Oke? Jadi selama Anda punya hutang, lakukan pelunasan itu. Bu, saya punya hutang, ya saya melunasi hutang ya sama beramal itu. Uang yang mau beramal itu lakukan untuk pelunasan hutang, jadi hutangnya segera lunas, kemudian dapat uang lagi untuk beramal. Itu. Jadi di sini pesannya adalah, intinya highlightnya, hutang itu kewajiban, prioritas utama untuk dilakukan pelunasan. Jadi Anda harus betul-betul diperhatikan, gitu ya.
barangkali ini bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk saudara dan yang lain baginya gitu ya. Jadi terkait dengan prioritas untuk pelunasan hutang karena hutang wajib dibayar, tidak ada suatu kendala apapun yang bisa menggugurkan kewajiban pembayaran hutang kecuali si pihak krediturnya sudah mengikhlaskan, memberikan surat lunas, memberikan keringanan, itu beda lagi kondisinya. Tapi kalau di sini kreditur masih memiliki keinginan untuk mendapatkan pelunasan, ya dia berhak untuk mendapatkan pelunasan atas hutangnya debitur. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kondisinya. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya foto. Terima kasih Bu. Sebentar, belum saya foto slide pertama. Slide kedua. Iya. Ya, saya end ya. Bye-bye.